ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Sering di situ ya, sering. Ayo buka akal waras, akal sehat, akal selamat Anda. Sampai kapan Anda akan betah diinjak-injak? Ini Pak Baskom apa Baskom apa tadi? Bener Baskom nggak? Baskom gede ini. Ayo ajak kawan-kawan sahabat sendengan yang dekat-dekat, suruh mikir. Kiai kelompok yang ada di Gunung Kidul, segera tolak kefahaman, keyakinan, pemahaman akidah Islam Jamaah yang selama ini bukannya menjadikan orang lebih paham terhadap agama, tapi dibodohi oleh orang-orang yang sesama bodohnya dan tak taunya adalah hanya dirampas maslahatnya. Saya sebenarnya tidak bahas uang, namun kenyataan yang ada seperti itu. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah wa bi'aunillah, insyaallah akan dilakukan pengecoran lantai 5 insyaallah hari Ahad depan. Semoga diberikan kemudahan. PPTQ Himmah Aliyah, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himmah Aliyah, insyaallah akan kita laksanakan dan membutuhkan sekitar 300 sak semen kurang lebihnya. Monggo bagi saudaraku semua yang ingin investasikan berjariah di sini, tafadhol, masih terbuka lebar. Barakallahu fikum jami'an, tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat tetap semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Tidak membicarakan uang atau infak dalam Islam Jamaah sebenarnya gimana ya? Kalau kita hindari pembahasan itu, namun nyata-nyata banyak yang merasa berat. Bahkan kalau kita, tadi saya baca sebuah komentar yang ada di mana ini, kita buka yang ada di komentar YouTube kita, YouTube Ribat Akdi Salim. Arab tak hindari membahas itu, nyata-nyata ada. Kalau kita bahas, katanya JRK pelit, katanya JRK tidak mau pembelaan, katanya JRK keluarnya karena berat infaknya dan lain sebagainya. Namun yang ada di dalam ini, di dalam Islam Jamaah nyata-nyata ya ada sebuah curhatan. Dan ini fakta mewakili kebanyakan warga Islam Jamaah. Mari kita baca sebuah komentar. Insya Allah beliau adalah Bung Lon. Yang kita baca nanti kita tampilkan di sini atau di sini insya Allah. Baskom namanya Baskom gede, 5 jam yang lalu diedit. Nantinya ada perubahan. Di kelompok saya di Gunung Kidul,
Saya pernah ke Gunung Kidul juga ya. Jadi saya sedikit tahulah gambarannya. Di kelompok saya di Gunung Kidul, jamaahnya hanya sedikit dan banyak yang du'afa. Ini menurut pernyataan ini Baskom gede. Karena petani di sana sulit, tanahnya tandus saat kemarau. Benar sekali. Bahkan rumahnya itu jaraknya agak jauh-jauh gitu. Saya beberapa kali ke sana, ngantar MT pernah, ngantar teman saya ke sana nginep pernah. Banyak yang bekerja di luar daerah, merantau akhirnya. Yang pengurus disuruh sering pulang. Karena pengurus disuruh sering pulang untuk sambung desa, ngurus jamaah dan lain-lain bahasanya. Akhirnya ekonominya sulit, banyak yang terjerat hutang riba, termasuk para ulil amrinya, yaitu sang imam kelompok, imam desanya mungkin. Sampai-sampai bulan ini, nah berarti kan dia ini bunglon ini. Sampai-sampai bulan ini kelompok punya hutang 1,5 juta, 1,5 juta ke desa daerah karena jatahan selama 5 bulan selalu nggak klop diakumulasi, jatuhlah sampai di angka 1,5 juta. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala, banyak juga yang mengomentari, kok sodakonya harus utang? Iya, itu kenyataan, jawabnya. Coba dicek catatannya, hal keuangannya, dan seandainya tidak akurat itu jadi tanggung jawab keuangan. Ya. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, inilah jeratan-jeratan keuangan yang ada dalam Islam jamaah, dan beliau sedang membicarakan pada kenyataannya. Dan saya saksi keadaan Gunung Kidul, bukan hanya saya, mungkin ratusan bahkan ribuan yang pernah ke sana. Daerahnya tanpa merendahkan, tidak, tetapi benar-benar di sana itu memang tanahnya tandus, kering, panas, dekat laut, tidak ada laut. Tapi kan laut di sana itu bukan laut seperti laut utara yang banyak nelayan cari ikan, karena kan lautnya laut pantai lepas di sana, ya, langsung samudra Hindia apa samudra apa, sehingga paling ya wisata. Saya pernah ke sana juga di tahun 2000, agak lama sih, 2006, 2007, mengantar teman saya yang tugas di sana, kebetulan satu kampung, dia mampir ke sini, terus tak antar ke Gunung Kidul sana. Saya kaget saat itu. Saat ngaji kelompok, malam-malam saya ikut ngaji kelompoknya, ada istilah sodakoh air. Duh, kok sodakoh air? Karena waktu itu kemarau. Kok daerah sodakoh air ya? Yang benar enggak? Data benar. Entah diwujudkan uang atau diwujudkan air beneran, saya kurang tahu, cuman itu judulnya sodakoh air. Pertama itu. Yang kedua, saat dulu saya jadi pengurus remaja ya, tahun-tahun sekitar tahun 2010-an ya kurang lebihnya. Pengurus remaja di desa ya, di sini ngerangkep, karena sebetulnya saya itu termasuk MT, tapi ya amanat dapuan, mantap. Jadi MT sudah jadi wakil remaja, ketua remaja daerah, penerobos daerah. Jadi MT itu padahal daerahnya besar. Jamaahnya saat itu 12 ribuannya. Karena waktu itu belum disapi. Saya saat itu mampir di masjid daerah, satu rombongan bis itu masjid daerah. Ceritanya mau mandi hari Ahad, betul hari Ahad. Ini mampir daerah, mandi, entah kenapa itu sorenya mampir masjid daerah mandi. Ya namanya di Tawangmangu yang sudah terbiasa airnya banyak dan antrian yang cukup banyak, dan itu judulnya masjid daerah. Anak-anak ya langsung bebas mandi, bir. Walhasil pengurus daerahnya bilang sama saya, alhamdulillah mas, untung tadi pas pengajian daerahan, pagi tadi pas pengujian daerahan. Landan apa pak? Alhamdulillah naik pengawasan daerah ini kan kamar mandinya kita isi dari luar, diisi. Beli pak? Oh nggih no, nggih tumbas. Saya mak dek. Astagfirullah. Akhirnya saya bisi anak-anak itu, kalau mandi jangan banyak-banyak. Tuan rumahnya sisain ya.
Ini banyak orang ini walaupun kamar mandinya banyak tapi airnya ini beli. Artinya Gunung Kidul ya, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, maksudnya kan provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu, yang bagian selatan sendiri, itu memang kita saksikan sesuai dengan ucapan Bapak ini tadi. Ya. Duafa banyak, kemudian cara, ya karena memang ekonomi di sana, ekonominya sulit lah cari ekonomi. Ya. Lagi terus kemudian ditambah banyak yang merantau, akhirnya yang merantau sana kemari jual bakso, rata-rata jual bakso lah atau apalah, saya kurang tahu. Kalau bakso itu terkenal Monogiri ya, merantau ke Jakarta, ke sana kemari. Namun karena sebuah dapukan dagelan yang sudah didapuk oleh sang imam, saya katakan dagelan ya karena memang memerintah tanpa wujud aja, akhirnya dia dituntut untuk pulang pergi ngurusi jamaah bahasanya. Dan ini hal yang memang biasa dalam Islam jamaah itu, kalau ada imam kelompok yang tidak menetap, itu biasanya menjadi bahan omongan jamaahnya. Jadi bahan omongan, imam kelompoknya lungo. Padahal ya mereka merantau ya karena sebuah ekonomi yang kurang sih. Ya karena di rumah, di kampung sendiri dia tidak bisa cari nafkah di situ, tak kodarnya dia carinya ke jauh. Akhirnya pulang pergi dan akhirnya yang dinamakan ulil amri oleh para imam ini, mau nggak mau seperti yang diceritakan oleh sahabat kita ini Bung Lon ini, sampai ulil amrinya juga hutang riba. La haula wala quwata illa billah. Dan ditambah karena desa, karena akan pembelaan, tetap pembelaan, pembayaran ini dan itu, infak persenan dan sebagainya. Sampai pembelaan desa daerah atau sodakoh desa daerah, infak sodakoh desa daerah sampai nunggak total 1,5 juta. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Bapak Imam perannya di mana? Sudah tahu nggak kondisi jamaah Gunung Kidul seperti ini? Ini berjamaah Gunung Kidul teriak-teriak nih. Ini nih, dengarin ini. Iya, jenengan Bapak Imam yang lehai-lehai santai-santai. Di kursi, di kursi roda atau di kursi tidak beroda. Hanya cukup perintah saja. Hanya memandang daerah-daerah yang seger-seger. Tidak memandang daerah-daerah yang hampir chaos seperti ini. Kan lucu. Terus perannya Bapak Imam kemana ini? Masih ditarik, masih duafa, masih bayar infak persenan. Kan dalam Islam jamaah itu bukan tentang masalah duafa dan tidak duafa. Pokoknya wajib harus persenan, harus bayar pembelaan sebagai program 5 bab yang nomor 3, yaitu apa? Membela. Makanya tidak ada urusan Anda duafa nggak duafa, tidak ada. Kalau di luar Islam jamaah mungkin kaum muslimin yang lain kan, kalau duafa itu justru diberi sedekah, justru dikasih. Katanya pengurus Islam jamaah lah mungkin uang melarat gak dikon infak gak oleh pahala no. Duh, orang-orang melarat itu pahalanya dengan sabar, dengan ahwal melaratnya itu, dengan ahwal miskinnya itu, dia sudah dapat pahala tersendiri. Ya, dengan kondisi keadaan dia melarat itu ya, dia sudah dapat pahala. Yang kaya membantu yang miskin, pahalanya yang kaya adalah mendapatkan pahala dari dia membantu sedekah kepada orang miskin. Adapun yang miskin dia sabar menerima. Bahkan dalam menjaga muruahnya dia tidak minta-minta. Muruah apa? Menjaga wirainya. Muruah, menjaga biar tetap terjaga kehormatannya, tidak boleh minta-minta toh. Tapi dikasih dikasih sudah menjadi haknya. Dan itu pun dengan kesabaran mereka sebagai orang miskin, dialah pahalanya lewat itu.
Ini kan kasihan yang diceritakan oleh siapa ini saya yang terbaca hanya baskom gede itu aja, baskom gede itu aja. 5 jam yang lalu diedit. Dia komentar di shot saya, di video shot saya pagi tadi saat saya di Jogja Sakinah. Ini pulang sebentar, nanti ba'da isya balik ke sana lagi. Insyaallah. Ayo dong, akal sehat, akal waras ini insya Allah bukan hanya di satu-satunya daerah ini saja. Di berbagai daerah ada, Wonogiri, daerah Wonogiri, daerah pojok sana, mana daerah Batu atau daerah mana itu. Bukan hanya itu, di Lamongan juga. Bukan hanya itu, hampir mungkin setiap daerah juga sebenarnya mengalami hal-hal seperti ini. Kesanggupan kepada desa, kepada daerah dihitung sebagai hutang. Ya, padahal kalau kita lihat di Gunung Kidul itu, ya Allah, masjidnya juga, ya akhirnya masjidnya ya pokoknya kotak gitu aja sudah. Memang tanahnya luas-luas sih, karena jarang tetangga. Sini nanti jarak berapa? Dulu loh saya sekarang kurang tahu ya. Di sini ada rumahnya, nanti jarak berapa meter itu sekitar 25 pos 10 atau 1 kalau dilewati di kota beberapa kaplingan baru ada lagi, sana baru ada lagi, sana baru ada lagi. Pohon-pohon besar. Kalau nggak salah seperti itu kurang lebihnya kondisinya loh ya. Sekarang berubah saya kurang tahu. Saya dulu di daerah Semin itu ya. Sering di situ ya, sering. Ayo buka akal waras, akal sehat, akal selamat Anda. Sampai kapan Anda akan betah diinjak-injak? Ini Pak Baskom apa Baskom apa tadi? Bener Baskom nggak? Baskom gede ini. Ayo ajak kawan-kawan sahabat sendengan yang dekat-dekat, suruh mikir. Kiai kelompok yang ada di Gunung Kidul segera tolak kefahaman, keyakinan, pemahaman akidah Islam Jamaah yang selama ini bukannya menjadikan orang lebih paham terhadap agama, tapi dibodohi oleh orang-orang yang sesama bodohnya dan tak taunya adalah hanya dirampas masalah hartanya. Saya sebenarnya tidak bahas uang, namun kenyataan yang ada seperti itu. Namun Islam Jamaah seperti itu kenyataan, dan saya sering katakan bahwa 60% adalah warga Islam Jamaah itu adalah masalah apa? Masalah uang, masalah kepahaman, ya masuk kepada mubalik-mubalik yang mau berpikir. Kalau logika berpikir secara cepat itu ya masalah uang, banyaknya tarian, badiknya bayaran itu. Oke, saudara demikian saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين